Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berjumpa di majelis online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan juga tentunya keistiqomahan dan hidayah. Amin. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita lanjutkan lagi pelajaran kita dari kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Al-Allamah Al-Khattab rahimahullahu taala. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, kita sedikit review dulu ya, murojaah pelajaran kemarin, karena kan sekarang seminggu sekali, jaraknya agak jauh, jadinya supaya lebih mengingat lagi. Kita tetap masih dalam kerangka pembahasan nawasikhul ibtida, amil-amil yang menghapus hukum mubtada, di bagian yang pertama yaitu mayarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara, yaitu amil-amil yang memarfukan mubtada dan memansubkan khobar. Di sana ada 3 kelompok. Pertama ada kana wa akhwatuha, sudah kita bahas. Kemudian al-huruful musyabbahatu bilaisa. Nah, ini yang minggu lalu kita bahas dan sudah selesai. Dan nanti insyaallah kita akan menuntaskan pembahasan mayarfa'ul mubtada wa yansibul khobar dengan membahas af'alul muqarabah. Nah, kita masuk ke murojaah dulu kemarin sekilas tentang al-huruf al-musyabbaha bilaisa, yaitu huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Jadi ada 4 huruf yang diserupakan dengan laisa dan semuanya adalah statusnya huruf. Keempatnya adalah ma, kemudian la, kemudian in dan lata. Nah, kemudian kenapa diserupakan dengan laisa? Karena ada sisi keserupaannya. Kurang lebih kemarin kita sebutkan ada 3. Yang pertama itu dari maknanya, finnafi, sama-sama mereka menafikan penisbatan khobar kepada isimnya atau menafikan makna. Sama-sama artinya tidak. Kemudian fil jumud, sama-sama dia tidak mutasarrif. Kalau laisa kan fiil yang jamid, dia cuma punya bentuk fi'il madi saja. Sedangkan kalau huruf, ya namanya huruf pasti tidak seperti fi'il yang bisa ditasrif. Huruf cuma satu bentuk saja. Kemudian yang ketiga fid dukhul ila jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga itu laisa dan huruf-huruf tersebut itu sama-sama masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, kemudian ada tambahan yang keempat itu sisi keserupaannya, yaitu bisa ditambahkan ba pada khobarnya. Namun ini khusus untuk ma an-nafiyah. Oleh karena itu, karena ma ini yang paling mirip dengan laisa, maka dia penggunaannya nanti paling banyak. Kita lihat dari ma. Nah, ma ini dia hanya digunakan atau dianggap mirip dengan laisa menurut penduduk Hijaz. Atau ini disebutnya ma nafiyah al-hijaziyah, karena dia digunakan oleh penduduk Hijaz. Kemudian syurut atau syarat penggunaan ma an-nafiyah, yang pertama adalah dia tidak boleh ada atau ditambahkan dengan in, tidak boleh diiringi dengan in. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh khobarnya itu ada illanya, tidak boleh ada illa. Kemudian yang ketiga, khobarnya itu tidak boleh didahului atau mendahului isimnya. Jadi urutannya harus huruf, kemudian mubtada atau isimnya, baru kemudian khobarnya. Dan yang keempat, dahului isimnya ataupun khobarnya. Illa kecuali tidak kenal makmul, tapi kalau makmul khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur, maka itu diperbolehkan. Karena para ulama itu kalau berupa jar majrur atau dzaraf, maka itu istilahnya gampanglah menggampangkannya gitu istilahnya.
Jadi seperti membebaskan kalau berupa dhorob ataupun jar majrur. Nah, karena perkaranya tidak seberat isim zahir. Nah, keempat syarat pada ma ini nanti akan jadi patokan beberapa huruf yang musyabbaha bilaisa yang lainnya. Tapi ini untuk ma. Dan sekali lagi syarat ini nanti akan jadi patokan untuk beberapa huruf lainnya. Kemudian yang huruf yang kedua adalah la. Nah, ini juga digunakan penduduk Hijaz. Dan syaratnya adalah yang pertama syurutu ma al-musyabbaha bilaisa. Syarat penggunaannya dia itu menggunakan semua syarat ma, tapi ada tambahannya. Syarat kedua, an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Dia isim dan khabarnya itu harus keduanya nakirah. Berarti dari sisi ini dia mirip la an-nafiyah lil jins. Dari sisi ini isim dan khabarnya harus nakirah, maka dia mirip la an-nafiyah lil jins. Cuma nanti fungsinya kebalikan. Kalau la musyabbah bilaisa memarfukan mubtada dan memansubkan khabar. Sedangkan la an-nafiyah lil jins itu memansubkan mubtada dan memarfukan khabar. Nah, cuma secara penggunaan yang lebih banyak adalah la an-nafiyah lil jins, dan itu lebih umum, tidak khusus di satu penduduk saja, tapi digunakan oleh orang Arab secara umum. Nah, kemudian la musyabbah bilaisa ini dia aktaru amaliha fi syi'ri. Kebanyakan itu digunakan pada syair-syair saja, tidak pada kalimat biasa. Nah, dan bahkan sebagian ulama, sebagaimana yang kita sebutkan pada minggu lalu, itu mengkhususkan la itu untuk syair semata, gak boleh digunakan pada kalimat biasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah in. Nah, ini in itu digunakan oleh penduduk Al-Aliyah, yaitu daerah sekitar Najd dan juga Hijaz. Kemudian dalam penggunaannya in ini itu dia syurutu ma al-musyabbaha bilaisa. Berarti syaratnya sama persis dengan syarat ma al-musyabbaha bilaisa. Nah, kemudian yang terakhir adalah lata. Nah, lata ini sedikit berbeda syaratnya, karena syaratnya adalah an yakuna ismuha wa khabaruha lafdzul ini. Isim dan khobarnya itu keduanya harus berupa lafaz al-hin. Hin itu artinya adalah waktu. Kemudian syarat yang kedua, an yuhdhara ismuha au khobaruha. Isim atau khobarnya itu harus dihapus salah satunya. Karena kita sudah maklum kalau isim dan khobarnya itu keduanya pasti lafaznya al-hin atau hin. Pasti lafaznya adalah hin. Jadi cukup disebutkan salah satunya saja. Nanti yang dihapus itu takdirnya ya pasti al-hin itu. Karena dia adalah syarat dari penggunaan lata. Cuma yang ghalib kita sebutkan di sini al-ghalib hadful ismi. Yang lebih umum adalah dihapus isimnya. Sebagaimana kemarin dicontohkan dalam Al-Quran, walata hina manas. Walata hina manas, di mana takdirnya adalah wala talhinu hinal manas. Nah, itulah 4 huruf yang musyabbahah bi laisa, mirip dengan laisa. Dan semuanya itu artinya adalah tidak. Semuanya untuk menunjukkan nafi. Semuanya menunjukkan nafi jika dia digunakan sebagai huruf yang musyabbahah bi laisa. Nah, itu saja pembahasan kemarin. Insya Allah sih cukup gampang. Ya, secara teori gampang, tapi secara penggunaan akan cukup jarang ditemukan kecuali yang ma sama lata. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ke bab selanjutnya dalam pembahasan mayar ta'ul mubtada wa yansibul khabar, yaitu bab af'alul muqarabah. Bab af'alul muqarabah. Nah, bab af'alul muqarabah ini itu lebih umum dan lebih jamak dijumpai dibandingkan bab al-huruf al-musyabbahah bi laisa. Nah, kalau sebelumnya al-huruf, maka sekarang adalah af'al. Berarti kesemuanya adalah fi'il. Baik. Nah, sekarang kembali ke kitab. Silakan antum teman-teman buka af'alul muqarabah.
Silakan buka di bab af'alul muqarabah. Kita lihat af'alul muqarabati. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun wa amma af'alul muqarabati fahiya thalathatu aqsamin. Pasal tentang af'alul muqarabah. Nah, af'alul muqarabah itu ada 3 macam. Ada 3 pembagian. Yang pertama, dia mawudi'a liddalalati ala qurbil khabari. Yaitu fi'il yang digunakan untuk menunjukkan dekatnya kejadian khobar dari atau fi'il tersebut. Dekatnya kejadian dari fi'il atau khobar dari fi'il tersebut. Nah, ini disebut dengan af'alul muqarabah. Ini disebut af'alul muqarabah. Wa huwa, dan dia anggotanya ada 3. Pertama kada, yang kedua karoba atau kariba, bisa dibaca dengan memfathah ro ataupun mengkasrohnya, tetapi dikatakan di sini wal fathu afsahu. Sedangkan yang lebih fasih adalah dengan memfathah ro. Jadi lebih fasih karoba. Dan yang ketiga adalah ausyaka. Nah, ini adalah ketiga fiil kada, kariba, dan ausyaka yang disebut dengan af'alul muqarabah. Ketiga fiil ini biasanya kita terjemahkan dengan hampir, karena menunjukkan dekatnya waktu kejadian dari khobarnya ini. Waktu kejadian dari khobar ketiga af'alul muqarabah ini. Karena kan af'alul muqarabah nanti masuk kepada jumlah ismiyah, ya kan? Masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, dia itu kada, kariba, sama ausyaka menunjukkan dekatnya waktu terjadinya khobar dari ketiga fiil ini. Baik. Misalkan contohnya adalah kada. Nah, ini kada di dalam Al-Qur'an juga banyak, ya, cukup sering kita jumpai. Misalkan di surat Al-Baqarah, kada dalam bentuk fi'il mudhari. Awal-awal surat Al-Baqarah bagaimana? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nah, al-barqu yaitu kilat atau petir itu hampir yakhtaf, hampir menyambar absarahum, penglihatan mereka. Hampir menyambar penglihatan mereka. Maka di sini kada menunjukkan dekatnya fi'il dari khobarnya, yaitu yakhtaf, yaitu menyambar. Jadi kilatnya itu hampir menyambar penglihatan orang-orang kafir. Kilatnya hampir menyambar orang-orang kafir. Nah, ini disebut dengan af'alul muqarabah. Disebut dengan af'alul muqarabah. Ini bagian yang pertama. Gampang ya? Kemudian yang kedua adalah wa mawdi'a liddalalati ala raja'il khabar, yaitu fiil yang digunakan untuk menunjukkan harapan terjadinya sesuatu. Fiil yang digunakan untuk menunjukkan harapan terjadinya sesuatu. Nah, ini disebut af'alur raja. Ini disebut af'alur raja. Kelompok yang kedua disebut af'alur raja. Dan anggotanya ada 3, wahua. Yang pertama ada asa, yang kedua ada hara, dan yang ketiga ada ikhlau laqo. Yang ketiga ada ikhlau laqo. Dan secara umum terjemahannya adalah kita artikan semoga, biasanya semoga atau mudah-mudahan. Ini biasanya kita terjemahkan seperti itu. Nah, asa juga banyak penggunaannya di dalam Al-Qur'an. Khususnya untuk yang asa. Contohnya apa? Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh? Surat Al-Qalam. Asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Nah, hasanta. Di antaranya di surat
Al-Qalam atau surat Nun, Allah berfirman, asa rabbuna an yubadilana khairan minha. Nah, di sana asa menunjukkan waktu ar-roja. Mudah-mudahan Rob kami, Rob kita itu menggantikan untuk kita kebun yang lebih baik daripadanya kebun sebelumnya. Menggantikan hal yang lebih baik daripada kebun tersebut. Nah, di sini maka asa dia itu beramal dengan amalan kana. Dia memarfukan mubtada dan memansubkan khobar. Amalannya persis seperti kana, memarfukan mubtada dan memansubkan khobar, dan dia menunjukkan ar-roja. Mudah-mudahan Allah mengganti. Kemudian yang lain juga, misalkan firman Allah di surat At-Tahrim, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabb kalian itu menghapus dosa-dosa atau kesalahan kalian. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, dan seterusnya. Jadi kalau untuk asa itu insya Allah banyak dijumpai di dalam Al-Quran. Sedangkan haro dan ikhlau lako, wallahu a'lam, kalau di Al-Quran itu tidak dijumpai penggunaannya. Nah, ini adalah kelompok yang kedua, yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan harapan terjadinya sesuatu. Nah, ini disebut af'alur roja. Kemudian yang ketiga adalah wa mawdi'a lid-dalalati 'ala syuru', yaitu fi'il yang digunakan untuk menunjukkan asyuru', yaitu memulai suatu perbuatan. Fi'il yang digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu perbuatan. Nah, wa huwa katsirun. Nah, ini fi'ilnya ada banyak. Sebetulnya fi'ilnya ada banyak. Sebagian ulama menyebutkan sampai 20 sekian fi'il. Namun di kitab Mutammimah hanya disebutkan 5 saja. Pertama adalah taufiqo, kemudian aliqo, kemudian ansya'a, kemudian akhadha, dan kemudian ja'ala. Nah, ini adalah 5 contoh fi'il yang dia itu memarfukan mubtada dan memansubkan khobar, serta secara makna dia adalah af'alus syuru'. Menunjukkan awal dari suatu perbuatan, dimulainya suatu pekerjaan. Nah, contohnya gimana? Misalkan taufiqo, di kisah Nabi Adam dan juga Hawa yang digoda iblis setelah makan buah dari pohon yang terlarang. Watafiqo yakhsifani alaihima min warakil jannah. Nah, mulailah mereka itu menutupi diri mereka, menutupi aurat keduanya itu dengan dedaunan surga. Nah, begitu aurat mereka terlihat karena memakan buah yang terlarang, maka watafiqo yakhsifani alaihima min warakil jannah. Mereka langsung mulai menutup tubuh mereka dengan dedaunan surga. Nah, itu adalah contohnya. Baik. Kemudian perhatikan di situ ada akhadha dan ja'ala. Jadi akhadha sama ja'ala itu punya makna lain selain makna dasar yang sudah kita, atau makna umum yang sudah kita ketahui. Akhadha maknanya apa? Akhadha adalah mengambil, ya kan? Nah, dia makna umumnya seperti itu. Kemudian ja'ala, dia makna umumnya apa? Yang biasanya kita tahu. Apa Abu Akilah? Ja'ala? Menjadikan. Nah, menjadikan. Nah, tapi ketika dia adalah bagian dari af'alus syuru', mengamalkan af'alus syuru', maka maknanya adalah memulai. Ingat, maknanya adalah mulai ketika dia digunakan sebagai af'alus syuru'. Nah, jadi jangan sampai salah mengartikan nanti. Nah, itu adalah af'alus syuru'. Dan sekali lagi, wa huwa katsir, dia itu banyak, cuma yang disebutkan di sini cuma 5 saja. Sebetulnya ada yang lain. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya. Jadi intinya af'alul muqarabah. Nah, ini mungkin sedikit membingungkan. Namanya af'alul muqarabah, tapi kok ada 3. Ada af'alul muqarabah itu sendiri,
ada af'alul roja dan ada af'alul syuru. Nah, karena sebagian ulama menyebutkan ini cuma min bab taglib saja, supaya menyederhanakan saja, menyederhanakan istilah dari 3 kelompok fi'il ini. Makanya disebut af'alul muqarabah sebagai perwakilan. Tapi sebetulnya af'alul muqarabah ini ada 3 bagian. Ada af'alul muqarabah itu sendiri, ada af'alul syuru, dan ada af'alul roja. Nah, setelah kita mengenal masing-masing dari af'alul muqarabah, bahwasanya dia terbagi menjadi 3 kelompok, kita akan mengenal amalu hadhil af'ali wa syurutu khabariha. Mengenal fungsi atau amal dari fi'il-fi'il ini serta syarat-syarat khabarnya. Nah, inilah yang membedakan antara dia dengan kana. Padahal sejatinya af'alul muqarabah itu bagian dari kana dan saudari-saudarinya. Maksudnya secara amalan ya. Maksudnya secara amalan dia itu persis seperti kana dan saudari-saudarinya. Namun af'alul muqarabah ini ada kekhususan dan keistimewaan yang tidak ada pada kana dan saudari-saudarinya. Makanya dia dipisahkan dari bab kana wa akhwatuha dan dijadikan pasal tersendiri, tidak disatukan dengan kana. Nah, di antara kekhususan dan keunikan bab af'alul muqarabah, dia khobarnya adalah selalu fi'il mudhari. Khobarnya selalu berupa fi'il mudhari. Berbeda dengan kana dan saudari-saudarinya. Baik, kita lihat amalu hadhil af'ali, fungsi dari fi'il-fi'il ini atau amal dari fi'il-fi'il ini, wa syurutu khabariha, dan syarat-syarat khobarnya. Wa hadhil af'alu ta'malu amala kana. Fi'il-fi'il ini itu beramal sebagaimana amalannya kana. Fatarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabar. Maka dia membuat mubtada menjadi marfu dan dia sekarang statusnya sebagai isimnya, wa tansibul khabar, dan membuat khabar menjadi mansub sebagai khabarnya. Nah, jadi secara fungsi dia prinsipnya sama dengan kan. Illa kecuali anna khabaroha, namun khobarnya, yaitu khobar dari af'alul muqarabah, wajib an yakuna fi'lan mudhari'an mu'akhkharan anha. Wajib berupa fi'il mudhari yang terletak setelah af'alul muqarabah ini. Nah, tadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan, inilah perbedaannya antara dia dengan kana. Kalau af'alul muqarabah, khobarnya wajib berupa fi'il mudhari yang terletak setelahnya. Sedangkan kana tidak wajib berupa fi'il mudhari. Boleh berupa isim mufrad, boleh juga berupa ghairu mufrad. Baik jumlah ataupun syibhul jumlah. Makanya af'alul muqarabah itu disendirikan dalam pembahasannya. Kemudian penulis mengatakan rafi'an li dhamir ismiha ghaliban. Rafi'an li dhamir ismiha ghaliban, yang dia memarfukan dhamir isimnya ghaliban secara umum. Dia khobarnya ini, fi'il mudhari'nya ini rafi'an. Dia memarfukan dhamir dari isim af'alul muqarabah ghaliban secara umum. Nyambung nggak maknanya yang ini? Agak bingung ya? Nah, coba misalkan kita lihat itu pakai contoh yang ada di kitab aja ya. Contohnya di haro zaidun an yakumat yang tadi sudah dibacakan sama Syamsul. Haro zaidun an yakuma. Nah, yang dimaksud dengan rafi'an li dhamir ismiha yaitu, nah kalau kita i'rabnya bagaimana ini? Coba Syamsul pertama, haro di i'rabnya bagaimana? Atau teman-teman ada yang tahu bagaimana mengi'rab af'alul muqarabah untuk fi'ilnya? Ana coba Ustaz ya. Haro fi'lun madin naqisun mabniun al-fathil muqaddar. Naam, ahsanta. Fi'lun madin naqis mabni ala fathi al-muqaddar. Ahsanta. Atau bisa juga antum tambahkan fi'lun madin naqis
ta'malu amalakana atau fatarfa'ul mubtada'a fatarfa'ul mubtada'a watan sibul khobaro. Bisa juga ditambahkan seperti itu. Tapi intinya benar dia adalah fi'il yang nakis seperti kana. Nah, cuma biasanya dia disebutnya fi'il madhi. Antum boleh tambahkan nakis juga enggak apa seperti Abu Akila, karena memang dia benar fi'il nakis min af'alil muqarabah. Af'alil muqarabah ta'malu amala kana. Nah, ini kalau panjangnya gini. Ini aja udah cukup panjang ya. Antum bisa panjangkan lagi dengan fatarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabaro, itu pilihan. Nah, intinya dia adalah fi'il madhi yang nakis, dan dia adalah af'alul muqarabah yang ta'malu amala kana, beramal sebagaimana amalannya kana. Kembali lagi ke kitab. Kemudian sekarang Zaidun. Coba Syamsul, kira-kira dia marfu sebagai apa ini Zaidun? Haro Zaidun an yakuma. Isim, Ustaz. Isimnya siapa? Isimnya haro. Nah, asanta di sini Zaidun dia kan marfu, dibaca dhammah. Dia adalah isim dari haro. Maka kita katakan Zaidun ismu haro marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, kemudian ada an yakuma. An ini apa? Kalau di i'rab Huruf penasab. nah, asanta huruf penasab, atau dalam bil arabiyah gimana dalam ungkapan bahasa Arabnya? Harfu Mansub. harfu nasbin. Bukan harf mansub, itu adalah kata yang terletak setelah an, tapi dia adalah harfu nasbin, huruf yang membuat fi'il menjadi mansub. Asanta. Nah, betul, an dia adalah harfu nasbin. Atau biasanya kalau lengkapnya dia selain harfu nasbin adalah harfu masdarin wa nasbin. Biasanya kita sebutkan seperti ini. Harfu masdarin wa nasbin. Huruf masdar artinya masdari ya, dia merubah fi'il setelahnya itu dalam bentuk menjadi bentuk masdar. Nah, kemudian yang ketiga ada setelah Zaidun ada yakuma. Nah, di sini ada yakuma. Nah, yakuma i'rabnya bagaimana? Fi'il mudhari mansub. Wala fi'il mudhari mansubun, terus Mansubu bi'an. mansubun bi'an, Walamatu nasbihi fathah dhahira fi akhirih. nah, fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, dia ada an, maka dia dibaca mansub. Nah, sekarang wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. ya'udu ila takdiruhu huwa ya'udu ila, kembalinya ke siapa huwa ini? Yang berdiri siapa? Zaidun. Nah, asanta, dia huwa itu kembali ke Zaidun. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa namanya? Tadi rafi'an li dhamir ismiha. Rafi'an li dhamir ismiha. Jadi yakuma di sini dia apa namanya? Fa'ilnya adalah berupa dhamir yang kembali kepada isim dari af'alul muqarabah. Itu bahasa lain dari rafi'an li dhamir ismiha. Jadi fa'il dari khobar af'alul muqarabah dari fi'il mudhari'nya tadi adalah berupa dhamir yang kembali kepada isim af'alul muqarabah. Dalam hal ini yaqumu fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Zaidun, yang mana dia adalah isim dari haro. Itu maksud rafi'an li dhamir ismiha. Nah, itulah maksud dari rafi'an li dhamir ismiha. Maka dari penjelasan beliau kita tangkap bahwasanya fa'il dari khobar af'alul muqarabah itu selalu berupa dhamir. Selalu berupa dhamir mustatir kembali kepada isimnya.
tidak boleh berupa isim zahir. Tidak boleh berupa isim zahir. Makanya disebutkan di sana rafi'an li dhamir ismiha ghaliban secara umum. Seperti itu. Nah, ini adalah syarat yang pertama. Khobarnya wajib berupa fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah berupa dhamir kembali kepada isimnya. Nah, mafhum syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wa yajibu iktiranuhu bi an in kana al-fi'lu hara wa khalaulaqa. Nah, wajib kita tambahkan an kalau pada khobarnya, yaitu pada khobarnya itu diawali dengan an kalau fiilnya berupa haro dan ikhlaulaqa. Kalau fiilnya berupa haro dan ikhlaulaqa. Nahu contohnya adalah haro zaidun an yakuma wa ikhlaulaqatis sama'u antum tiro. Nah, haro zaidun an yakuma. Maknanya apa ini? Haro zaidun an yakuma. Maknanya apa? Hujan turun dari langit. Yang haro zaidun an yakuma. Zaidun telah berdiri. Zaid telah berdiri. Benar enggak ini? Yusuf. Haro itu dia tadi af'alul apa? Bagian dari af'al apa? Syamsul? Af'alul muqarrabah. Oh iya benar. Enggak salah sih af'alul muqarrabah. Tapi kan af'alul muqarrabah ada 3 tuh. Ada af'alul muqarrabah itu sendiri, kemudian af'alur roja sama af'alus syuru', ya kan? Nah, haro ini bagian dari yang mana? Yang roja, Ustaz. Semoga. Nah, asanta. Nah, berarti artinya semoga. Maka haro zaidun an yakuma artinya apa? Semoga Zaidun telah berdiri. Semoga Zaid berdiri, ya kan? Berdiri. Karena dia adalah af'alur roja. Mudah-mudahan Zaid itu berdiri. Nah, mafhum sampai sini? Kita coba lagi. Wa khalaulaqatis sama'u antum tiro. Tadi artinya apa? Yang sudah antum sebutkan. Semoga hujan turun dari langit. Nah, semoga hujan turun dari langit. Ini semua menunjukkan apa? Semua menunjukkan roja, ya kan? Harapan. Berarti hujannya sudah turun belum? Berarti hujannya sudah turun belum? Asyamsul. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Nah, asanta belum. Nah, oleh karena itu, karena belum terjadi, makanya dia wajib iktiranuhu bi an. Yajibu iktiranuhu bi an. Karena an itu huruf masdar dan nasbin itu menunjukkan waktu istiqbal, waktu yang akan datang. Menunjukkan waktu yang akan datang. Nah, jadi makanya dia wajib diiringi dengan an karena af'alur roja itu menunjukkan waktu yang akan datang untuk haro dan ikhlaulaqo. Nah, mafhum sampai sini? Jelas ya? Kemudian hukum selanjutnya ini masih berkaitan dengan menambahkan an pada khobar af'alul muqarrabah. Tadi kita sudah sebutkan hukum yang pertama wajib kita tambahkan an pada haro dan ikhlaulaqo. Kemudian yang kedua adalah wajib tajarruduhu, yajibu tajarruduhu min an ba'da af'ali syuru'. Wajib tidak menambahkan, wajib bebas dari an. Wajib bebas dari an atau tidak boleh menambahkan an ba'da af'ali syuru', setelah af'alus syuru'. Tadi af'alus syuru' apa saja? Yaitu ada tafiqo, aliko, ansya'a, akhadha sama ja'ala. Nah, dan juga lain-lainnya yang belum disebutkan. Maka setelah fiil-fiil tersebut kita tidak boleh menambahkan an pada khobarnya. Contohnya di kitab disebutkan berfirman yang tadi sudah kita bacakan, wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Dan Adam dan Hawa mulai menutup yakhsifani alaihima, mulai menutup aurat mereka dari dedaunan surga.
Nah, di sini tafiqo dia adalah af'al syuru, maka tidak boleh ditambahkan dengan an pada khobarnya. Karena an itu dia kan tadi untuk lil istiqbal, maka dia itu mengesankan istiqbal, sedangkan af'al syuru itu adalah kejadian yang langsung berlangsung saat itu juga. Namanya memulai suatu perbuatan kan berarti sedang berlangsung. Hal berarti kan untuk hal, bukan istiqbal. Makanya dia tidak boleh ditambahkan an pada khobar af'al syuru. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Nah, sekarang kita lihat di sini wa tafiqa, isim dari tafiqonya mana? Abu Akilah? Domir Ustaz. Domir apa? Domir Mutasir atau mutasil? mutasil Ustaz. Alif tatni. Mutasil. Nah, aliful itnain, alif tatniyah. Asanta. Nah, domir mutasil aliful itnain mabniun ala sukun fi mahali Rafin fa'ilun. fa'ilun. Ismu tafiqo. Nah, yang lebih tepat adalah isim tafiqo. Ya, walaupun secara hakikat dia adalah fa'il dari tafiqo. Enggak salah juga sih kalau secara makna ya. Kalau secara makna. Tapi karena dia adalah isim dari tafiqo ini masuk kepada jumlah ismiyah mubtada khobar, maka kita katakan adalah isim dari af'alus syuru atau isim dari tafiqo. Nah, kemudian yaksifani. Nah, yaksifani adalah fi'il mudhari. Coba di i'rab sifani. Yaksifani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutin nun wal alif dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Nah, di mahalli raf'in fa'il. Nah, ini adalah fa'il dari yaksifani. Sedangkan jumlah fi'liyah ini yaksifani, kalau antum i'rab lagi bagaimana? Yaksifani jumlatun fi'liyatun minal fi'li wa fa'ilihi. Diteruskan. Jumlatun fi'liyati wa fa'il fi mahalli raf'i Khobar raf'in sebagai khabar tafiqo. khobar tafiqo. Benar enggak? Fa'ilun Ustaz. Apa? Fa'il. Fa'il dari siapa? Fi mahalli rafin fa'il dari alai dari ya Alaihima. dari ya tiba Ustaz. Dari yaksifani. Nah, yang ditanyakan adalah fi'il yaksifaninya itu sendiri, bukan alif isnainnya. Kan tadi sudah kita jawab, dia adalah nih alif isnain, dia adalah fa'il dari yaksifani, ya kan, domir mutasil fi mahalli raf'in fa'il yaksifani. Nah, sedangkan yaksifaninya ini sendiri, jumlah fi'liyahnya ini sendiri, dia fi mahalli apa? Fi mahalli rafin Ustaz. Fi mahalli raf'in. Nah, ada yang enggak setuju atau setuju semua? Yang benar sebagai apa? Fi mahali nasbin. Nah, yang benar adalah fi mahali nasbin. Sebagai apa? Sebagai khobar tafiqo. Nah, khobar dari tafiqo. Karena kan tafiqo dia butuh isim dan khobarnya. Isimnya mana? Isimnya adalah aliful itnain tadi, domir mutasil. Isim tafiqo. Kemudian khobarnya apa? Khobarnya adalah yaksifani, berupa jumlah fi'liyah, fi'il mudhari. Maka jumlah ini fi mahali nasbin khobaru tafiqo. Naam, ahsanta. Mafhum sampai sini? Tanya Ustaz. Ya, dapat dulu. Yang af'alur roja tadi kan ada 3 Ustaz. Kenapa ini
ndak harus pakai an. Untuk yang Yang Asa. af'alur roja yang Ustaz. nah wallahu a'lam, Anda nggak tahu. belum belum ketemu jawabannya. Cuma sangkaan anak itu karena dia selain untuk af'alur roja atau selain untuk fi'il nakis, dia juga bisa sebagai fi'il tam. Oh, Seperti di surat Al-Baqarah juga, di ayat yang kita kenal, mungkin kita ayat yang terkenal yang sering kita dengar, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Nah, di situ adalah asa yang fi'ilnya tam. oh, Nah, jadi bukan bagian dari af'alur roja. oh berarti yang harus sama ikhlaulako ini dia bukan tam ya Ustaz ya, harus pasti nakis. Iya, dia nakis. Tapi Ustaz. Tapi yang AC ini boleh Kecuali ikhlaulako itu juga tam ya. Ikhlaulako juga tam. Jadi terkadang bisa digunakan sebagai tam. berarti AC ini juga boleh ya Ustaz ya, pakai an juga. Walaupun asa itu kebanyakan an. Iya. Baik Ustaz. Tapi berarti sangkaan anak kayaknya kurang tepat tadi. Afwan. Anak belum tahu karena belum ketemu jawabannya. Baca di syarahnya Mutamimah juga belum ketemu. Ya nanti kalau ketemu, insya Allah kita sampaikan di kelas lagi. Nah, wallahu a'lam. Siap. Jadi itu ya, dia wajib untuk yang af'alus syuru tidak boleh ada an-nya. Kalau yang dua penjelasan itu yang tadi Anda sampaikan, wajib ditambahkan an sama wajib tidak ada an-nya, itu ada penjelasannya. Memang penjelasannya seperti itu karena an itu menunjukkan waktu yang akan datang dan itu cocok pada af'alus syuru, af'alur roja yang belum terjadi. Sedangkan yang an pada af'alus syuru wajib dihapus ya, dikarenakan af'alus syuru itu untuk lil hal karena keadaannya itu sedang berlangsung. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang yang ketiga, ada pertanyaan contoh asa yang tanpa an bagaimana? Nah, ini berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan kenapa pada asa padahal dia af'alur roja tidak wajib menambahkan an. Ana share screen dan membacakan dari kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah. Di sini dijelaskan, ini juga salah satu syarah Mutamimah, namun syarah yang lebih termasuk syarah yang agak berat daripada syarah yang biasa ana pakai, Ad-Durrah Al-Bahiyah. Di sini penulis mengatakan yaitu Syekh Al-Adal wal fi khabari asa wa usyaka al-iktiranu bi an. Kenapa? Li'anna asa min af'alit taraji wa kana al-qiyasu wujuba iktirani khabariha bi an walidha dhahaba jumhurul basriyin ila an tajarruda khabariha min an khasun bi syi'ri. Nah, asa itu sebetulnya dia bagian dari af'alur roja. Nah, qiyasnya yaitu maksudnya hukumnya secara hukum nahwu dia seharusnya wajib iktiran dengan an, wajib ditambahkan an pada khobarnya. Wajib ditambahkan an pada khobarnya. Nah, oleh karena itu zahaba jumhurul basriyin, jumhur ulama Basra itu berpendapat bahwasanya tajarrudnya asa pada dari an, terbebasnya atau dihapusnya an dari asa itu khusun bi syi'ri. Dia itu khusus pada syair saja. Dia itu khusus pada syair saja karena dia dijumpai ada syair Arab itu yang menggunakan asa tanpa an. Menggunakan asa tanpa an di khobarnya. Nah, sedangkan kiasnya hukumnya asa bagian dari af'alur roja, ya kan? Af'alur roja
itu menunjukkan waktu istiqbal. Seharusnya dia ada an sebagaimana pada haro dan ikhlau lako. Namun dijumpai syair Arab, di mana syair Arab merupakan hujjah untuk bahasa Arab. Di sana dijumpai asa yang tanpa an. Nah, oleh karena itu jumhur ulama Basrah itu berpendapat asa yang tanpa an pada khobarnya itu hanya pada syair saja, karena bahwa daruratun syi'riyatun. Bahwa daruratun syi'riyatun, dia adalah karena darurat supaya menyesuaikan dari waqaf ataupun pola dari syairnya. Meskipun zahir kalam Sibawahi itu bertentangan dengan hal tersebut. Justru Sibawahi berpendapat sebaliknya. Ya, intinya jumhur ulama Basrah berpendapat asa itu tidak adaan itu hanya pada syair saja. Asa yang tidak adaannya hanya pada syair saja. Hanya pada syair saja. Nah, sekarang contoh syairnya bagaimana? Pindah kitab, ganti kitab ke Roh Arahiyah. Nah, contoh syairnya itu adalah asal karbul ladzi amsaitu fihi yakunu wara'ahu farajun qaribun. Nah, asal karbu, al-karbu yaitu kesulitan, alladzi amsaitu fihi yang aku berada padanya, yakunu wara'ahu farajun qaribu. Mudah-mudahan setelah kesulitan tersebut ada faraj, yaitu jalan keluar yang dekat. Nah, perhatikan asa di sini. Isim asanya mana kira-kira? Isim asanya mana? Mana asamsul? Al-karbu. Nah, asanta. Al-karbu. Ya, asanta. Benar. Makanya dia dibaca dhammah. Marfu maksudnya dibaca marfu dengan tanda dhammah. Asal karbu. Nah, alladzi dia adalah jumlah atau isim mausul. Maka amsaitu fihi adalah silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Pertanyaan kedua, mana khobar dari asa? Mana khobar dari asa? Yakunu. Nah, asanti. Khobarnya adalah yakun. Jadi asa di sini dia adalah isim. Isimnya adalah al-karbu, khobarnya adalah yakunu. Nah, ini adalah isimnya, marfu dibaca dhammah, dan yakunu adalah khobarnya. Nah, pada khobar asa ini, yakunu, dia tidak ada an di depannya. Dan ini syair ini, dia adalah hujjah di dalam bahasa Arab. Nah, oleh karena itu, dikatakan hukum asal dari asa itu adalah harusnya wajib ditambahkan an. Tetapi ternyata dijumpai dalam syair ada asa yang tidak pakai an. Makanya dia mengambil hukum sendiri, yaitu al-aktar, yaitu mayoritas penggunaan asa adalah dengan ditambahkan an pada khobarnya. Sedangkan kecuali pada syair maka dia diperbolehkan tanpa menggunakan an. Nah, itu adalah pendapat jumhur ulama Basrah. Wallahu a'lam. Jadi jawaban untuk dua pertanyaan tadi kira-kira seperti itu. Baik. Kita kembali ke kitab Al-Aktsar. Sekarang berarti Al-Aktsar fi khabari asa. Nah, sekarang kita masih di masih di poin tentang menambahkan an pada khobar af'alul muqarrabah. Nah, sekarang wal aktsaru fi khabari asa wa ausyaka al-iqtiranu bi an. Kebanyakan pada khobar asa dan ausyaka itu iktiron bi an, ada annya, ada annya. Nahwu contohnya adalah ta'asallahu an ya'tiya bil fathi. Nah, mudah-mudahan Allah itu memberikan kemenangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemenangan, memberikan kemenangan. Nah, di sini isim asanya yang mana? Isim asanya yang mana? Lafzul jalala Allah. Lafzul jalala Allah. Nah, asanta. Kemudian khobarnya yang mana? Ya'ti. Ya'ti. Nah, dia bagian dari khobarnya. Namun yang lebih lebih lengkap disebutkan adalah an ya'tiya. Jadi annya sekalian ikut disebutkan juga. Nah, barakallahu fiik. Benar. An ya'tiya dia adalah khobar dari
asa. Maka al jumlah al masbuk bi an wa fi'liha fi mahali nasbin khobaru asa. Maka jumlah yang tersusun dari an atau al masdar al munsabak min an wa fi'liha wa ma ba'daha fi mahali nasbin khobaru asa. Nah, kemudian wa qaulihi alaihi afdhalus salati wassalami. Dan juga contoh selanjutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yaqa'a fihi. Yushiku an yaqa'a fihi. Yushik dia adalah bagian dari af'al muqarrabah. Yushik bagian dari af'alul muqarrabah, artinya adalah hampir. Artinya adalah hampir. Yushiku an yaqa'a fihi. Hampir-hampir dia itu terjatuh ke dalamnya. Nah, ini adalah potongan hadis arba'in nomor 6 dari sahabat Nu'man bin Bashir. Ala wa inna likulli sebelumnya apa? Ar-ra'iya haulal hima yushiku yarta'a fihi. Seperti orang yang berdekatan dengan syubhat atau sering bersentuhan dengan hal-hal yang syubhat itu seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan. Maka kata Rasulullah, yushiku an yarta'a fihi, atau dalam riwayat lain yushiku an yaqa'a fihi. Hampir-hampir itu ternaknya itu makan dari rumput rumput di daerah larangan. Padahal itu nggak boleh dimasuki oleh ternak orang asing. Nah, di situ yushik dia adalah af'alul muqarrabah. Isimnya mana isimnya? Abu Akilah, isim dari yushiku Dhamir mustatir, Ustaz. Nah, asanta dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa, kembali ke sebelumnya yang jelas ya. Ya, ke arro'i, ke penggembala. Nah, kemudian khobarnya yang mana? An yaqa'a. Nah, asanta an yaqa'a fihi. Maka an yaqa'a adalah masdar yang al-munsabak min an wa fi'liha fi mahali nasbin khobaru yushiku. Khobaru yushiku. Nah, itu adalah ya hukum yang ketiga. Mayoritasnya itu diikuti oleh an. Contohnya adalah asa dan ausyaka, dua fi'il ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Ya, tafadhol. Tadi Anda dengar Ustaz ngomongnya an yusak apa tadi? An yusabak ya, Ustaz. Itu apa, Ustaz ya? Oh, munsabak. Itu Ya, cuma istilah aja. Oh, Coba kalau tuliskan di Word deh. Ya gimana? Coba kalau ana i'rabnya kayak gini, Ustaz. Al-masdaru al-muawwalu minal an yaqa'a fi mahali nasbin khobaru yusiku. Boleh gak, Ustaz? al-masdar al-muawwalu min an yaqa'a gitu ya. Ya, nah, Ustaz. Nah, boleh insyaallah. Enggak apa-apa. Ini cuma perbedaan istilah, khilaf lafzi istilahnya. Perbedaan istilah aja. Cuma yang ana biasa temui ya seperti ini, min an wa ma ba'daha di mahalli bla bla bla. Nah, al-munsabak min an wa ma ba'daha itu sama dengan al-muawwal. Sama aja sebenarnya sih. Ya tadi beda istilah aja. Jadi antum bisa katakan al-munsabak min an wa ma ba'daha atau al-masdar al-muawwal min apa gitu. Insyaallah sama saja, enggak apa-apa Abu Akil. Kita masuk ke hukum yang selanjutnya dan yang terakhir, yaitu wal aktsaru fi khabari kada wa kariba tajarruduhu min an nahu. Nah, belum dibaca ini ya. Jadi anak yang baca aja, nggak, sudah mau habis. Dan kebanyakan pada khobar kada dan kariba itu tajarruduhu, kebalikannya, yaitu kebanyakan tidak pakai an pada khobarnya. Kebanyakan tidak pakai an pada khobarnya. Nahwu contohnya adalah wa ma kadu yaf'alun. Surat Al-Baqarah ketika Bani Israel itu disuruh nyembelih sapi sama Nabi Musa. Namun cari-cari alasan sapi yang bagaimana.
barulah setelah ketemu kriteria terakhir, barulah disembelih oleh Bani Israel. Dan Allah katakan wa makadu yaf'alun. Kadu adalah bagian dari af'alul muqarabah, ya kan? Maka artinya adalah hampir. Wa makadu yaf'alun, maka mereka hampir-hampir itu tidak melaksanakannya. Di sini manya adalah nafiyah. Makadu manya nafiyah. Hampir-hampir mereka tidak mengerjakan perintah untuk menyembelih sapi karena saking ngeyelnya. Al-munsabik atau pakai qaf atau kaf? Jawabannya pakai kaf. Pakai kaf bukan qaf. Karena dia dari asal kata sabaka. Sabak. Bukan dari sabako. Bukan masbuk. Kalau masbuk salat misalkan, yaitu benar dari qaf. Tapi kalau ini kan itu artinya didahului ya. Kalau munsabak itu kurang lebih artinya adalah tersusun. Kurang lebih artinya tersusun. Nah, kita lihat wa makadu yaf'alun. Nah, di sini ada kada. Isim kadanya mana? Aluna ya. Isim kadanya yaf'aluna. Setuju? Yang lain? Oh, jamaah Ustaz. Wawul jamaah dhamir mustatir. Nah, yang lebih tepat adalah wawul jamaah atau dhamir mustatir. Nah, asantum. Sekarang sudah jelas Abu Faisal? Ya, benar, Syamsul. Asantum. Dia ada isim kadanya adalah wawul jamaah kadu. Nah, itu adalah isim kada. Mana Ustaz? Nah, sekarang khobarnya yang mana, Abu Faisal? Yaf'aluna berarti. Nah, yaf'aluna, asanta. Jadi kadu, nah di situ wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in ismuha. Ismu kada maksudnya, ismu kada. Kemudian yaf'aluna adalah wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wa fa'ilihi fi mahali nasbin khobaru kada. Khobaru kada. Nah. Kemudian contoh yang terakhir waqali syair dan ucapan penyair. Nah, ini sekarang pakai kariba. Pakai kariba atau karoba. Penyair mengatakan karibal qalbu min jawahu yadhubu hina qala al-wushatu hindun ghudubu. Nah. Kariba itu af'al apa? Kariba itu af'al apa tadi? Bagian dari af'al apa? Af'alul qarib Ustaz. Af'alul Quriba, hampir. Af'alul muqarabah. Nam asanta. Iya, dia artinya adalah hampir. Asan. Muqarabah. Nam asanta. Benar, dia adalah af'alul muqarabah. Sekarang isimnya mana? Isim dari kariba. Al-qalbu. Ya. Nah, isimnya adalah al-qalbu. Isimnya adalah al-qalbu. Min jawahu ay bahwa Jawa itu apa? Jawa itu apa? Javanis. Jawa itu adalah husnin. Husnihi. Min jawahu adalah min husnihi. Azan itu apa? Azan itu di. Jadi husnihi adalah minnya adalah min sababiyah. Minnya min sababiyah. Karibal qalbu min jawahu ay min huznihi yadhubu. Yadhubu itu adalah apa istilahnya meleleh atau mencair. Nah, hina qala al-wushatu hindun ghudubu. Nah, hampir-hampir hati itu meleleh min huznihi karena kesedihan yang dideritanya. Wah, ini syair kesedihan ini. Hampir-hampir hati itu meleleh karena kesedihan yang dialaminya. Kenapa dia bersedih? Hina qala wushtu dun karena tatkala al-wusyat itu adalah jamak dari washin, yaitu tukang adu domba, tukang namimah. Nah, tukang namimah atau bahasa kitanya apa ya? Orang ketiga dalam rumah tangga gitulah. Macam orang ketiga dalam suatu hubungan dua orang laki-laki dan perempuan. Nah, ketika ada
si pengadu domba ini berkata, Hindun godubu, si Hindun itu marah kepadamu. Nah, maka pasangan Hindun ini pun dia hatinya hancur karena difitnah, bukan difitnah sih, dikomporin sama si Wusyat ini, si tukang namimah ini, kalau Hindun marah pada dirinya. Nah, tadi isim kariba sudah kita sebutkan, al-qalbu. Sekarang khobar kariba yang mana, Abu Akila? Yazubu Ustaz. Nah, yazubu, ahsan. Khobarnya adalah yazubu. Nah, perhatikan di situ yazubu tanpa diawali dengan an. Karena memang pada kariba itu dia umumnya tidak pakai an pada khobar. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan kita tentang af'alul muqarrabah. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tanya Ustaz. Nah, Kola ini failnya yang mana Ustaz ya? kola yang Yang hina kola. Ini anak masih bingung di hina kola, usyatu, hindun, godubu. Nah, sebelum Anda jawab, Anda kembalikan pertanyaan ke teman-teman semua. Kira-kira fa'il dari kola yang mana? Siapa yang bisa atau Usyatu. mau berusaha menjawab? Al-usyatu. Usyatu. Nah, sebenarnya antum bahwasanya fa'ilnya adalah usyatu. Kenapa Ya. usyatu? Anak masih, iya kenapa? Dia kan mu'annas Ustaz. Nah, kenapa tidak pakai tak marbutoh? Mungkin pelajaran kemarin sudah, cuma masih lupa Ustaz. Nah, ya. Jadi al-wusyatu dia itu adalah jamak taksir. Yaitu jamak taksir dari washin. Washin itu mudzakkar. Dan wusyatu dia adalah jamak taksir tapi dalam bentuk perempuan. Dia aslinya adalah mudzakkar, tapi dalam bentuk perempuan. Nah, kalau antum buka pada pelajaran fa'il, coba kita buka sedikit. Nah, ini Anda bacakan. Wa amma jam'u taksiri fa hukmuhu hukmul majazi at-ta'nithi. Maka jamak taksir hukumnya adalah hukum muannas majazi. Maka jamak taksir hukumnya muannas majazi. Coba di kitab. Nah, ini satu lagi. Oh, ini. Ini adalah hukumnya. Amma mutakhiri fa hukmuhu hukmul majazi at-ta'nits. Karena usyat dia adalah jamak taksir dari washin. Washin adalah tukang namimah. Maka ketika ini dia hukumnya adalah jamak muannas majazi, seperti ar-rijal. Contohnya adalah ar-rijal. Nah, maka kita boleh tambahkan tak tanis sakinah ataupun tidak, koma ar-rijalu ataupun komat ar-rijalu. Maka di sini qala al-wusyatu boleh ditambahkan tak tanis, boleh juga tidak. Begitu Abu Akila. Tapi Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya, tafadhol. Hindun ini kedudukannya sebagai apa ya? Hindun dia adalah mubtada. Khabarnya mana? Godubu. Godubun. Godubu. Khabarnya adalah godubun. Betul. Khabarnya adalah godubun. Jadi Hindun mubtada, khabarnya godubun. Pertanyaan selanjutnya. Di kitab ini Ustaz, godubunya Ustaz. Tanpa iya. Nah, itu yang anak bingung. Tanpa tanwin. Karena syair, lupa anak, afwan. Karena syair itu tanwinnya dihapus biasanya. Itu, nah ini yang disebut dengan daruratu syi'ri. Dia aslinya bisa ditanwin, tapi karena daruratu syi'ri, karena yadzubu kan fi'il tuh. Dia tidak ditanwin, maka belakangnya juga harus sama, godubu. Jangan ditanwin. Ini disebut daruratu syi'ri. Alhamdulillah. Syukran. Afwan. Pertanyaan satu lagi sebelum kita tutup. Hindun godubu jumlah ismiyah sebagai apa? Di situ. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Simalin aslin qaulul maf'ul. Nah, asantum. Dua-duanya benar. Dia adalah qaulul maf'ul dari qala. Kan hindun godubu. Maka hindun godubu adalah kalimat yang diucapkan oleh
tadi al-wusyat tadi, maka dia secara hakiki adalah amrun bihi, atau biasanya kita sebut qaulul maqul, ucapan yang dilontarkan. Nah, asantum. Satu lagi Ustaz, boleh kah? Boleh. Enggak apa-apa. Yang Kita ini seminggu sekali soalnya. ini zorof zaman kah Ustaz? Hina. Iya, betul. Dzaraf. Oh, tak bisa. Namun dia yang mutasarrif. Bisa digunakan sebagai dzaraf, bisa juga tidak. Nah, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, itu saja ikhwah. Kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.